Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukronillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang tak terhingga kepada kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpah serahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan hingga saat ini. Semoga kita diberikan syafaatul uzma nanti kelak di akhirat. Amin. Ketiga kalinya sini saya perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas makalah kami dengan judul makalah kelulusan dan alumni. Baik, saya akan langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kelulusan. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh siswa, baik formal maupun non formal. Setelah selesai mengikuti seluruh program pendidikan di suatu lembaga pendidikan dan hasil lulus, maka siswa berhak mendapatkan surat keterangan lulus atau sertifikat dari sekolah yang umumnya surat tersebut sering disebut dengan ijazah. Setelah lulus, maka secara formal hubungan peserta didik dengan lembaga pendidikan sudah selesai. Namun demikian, hubungan peserta didik dengan lembaga pendidikan dapat dilanjutkan melalui wadah ikatan alumni setelah siswa-siswi secara resmi keluar dari sekolah dengan melalui suatu upacara pelepasan atau pengukuhan, maka siswa telah resmi menjadi alumni yang selanjutnya semua alumni dicatat dalam suatu buku khusus. Dengan adanya data alumni, maka akan pihak sekolah mengetahui siswa berprestasi dan masih melanjutkan studi atau yang sudah bekerja. Dalam rangka menjalin hubungan dengan para alumni, pihak sekolah dapat mengadakan pertemuan-pertemuan atau yang biasa kita sebut dengan reuni yang diselenggarakan oleh para alumni sendiri. Baik, materi selanjutnya yaitu standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi kelulusan sendiri yaitu seperangkat kompetensi yang bakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi guru, dosen, tenaga pendidikan lain, peserta didik, orang tua, dan penentu kebijakan. Standar kompetensi kelulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang sudah mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, SKL juga digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. SKL terdiri dari kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di suatu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Adapun fungsi standar kompetensi kelulusan atau SKL adalah sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi kelulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang kedua, standar kompetensi kelulusan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu peran alumni sebagai katalisator. Yang pertama ada alumni dan alma mater. Lembaga pendidikan sebagai alma mater yang mempunyai alumni, sinergitas keduanya dapat bersimbiosis mutualisme. Maksud dari simbiosis mutualisme di sini yaitu antara alumni dan alma mater, mereka atau keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan saling menguntungkan dan saling mendapatkan manfaat kebaikan antar keduanya. Yang kedua yaitu alumni dan siswa atau mahasiswa. Lembaga pendidikan setiap tahunnya memerlukan peserta didik baru.
Alumni secara tidak langsung dapat berperan sebagai seseorang yang dapat mempromosikan lembaga pendidikannya untuk mengajak calon peserta didik baru agar tertarik menempuh pendidikan di alma maternya. Yang ketiga ada alumni dan masyarakat. Alumni dapat dijadikan sebagai titik fokus yang strategis oleh masyarakat karena dilihat dan berinteraksi langsung dengan lingkungannya di tengah masyarakat. Yang keempat ada alumni dan lembaga lainnya. Alumni yang aktif di berbagai bidang pada instansi pemerintahan, perusahaan, lembaga, dan lain-lainnya itu sangat penting untuk pengembangan lembaga pendidikan. Maka lembaga pendidikan tersebut harus dapat bekerja sama dengan alumni melalui berbagai potensi yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut. Kemudian yang kelima ada alumni dan alumni lainnya. Peran lembaga pendidikan terhadap para alumni sangat penting, diantaranya yaitu memfasilitasi para alumni untuk bertemu sehingga mereka dapat saling berinteraksi antara alumni yang satu dengan yang lainnya. Selain sebagai katalisator, di sini alumni juga berperan sebagai kontributor. Yang pertama ada kontribusi materi, yaitu kontribusi berupa fisik yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan seperti pembangunan gedung, pembelian komputer, printer, LCD, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini tanpa paksaan dan keterpaksaan, akan tetapi kontribusi ini penuh dengan keikhlasan dan kesadaran yang terbangun dalam diri alumni itu sendiri. Namun, yang ternilai bukan besar kecilnya kontribusi, akan tetapi semangat para alumni yang dapat menjadi amal kebaikan pula. Yang kedua, kontribusi materi, yaitu kontribusi yang berupa pemikiran yang dapat bermanfaat untuk pengembangan lembaga pendidikan itu sendiri, seperti sumbangsih pemikiran berupa saran dan kritik yang konstruktif, kegiatan-kegiatan berupa pelatihan, workshop, seminar, bedah buku, dialog, diskusi, dan kajian ilmiah, serta silaturahim dan lain sebagainya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi. Jadi kelompok 11 materi selanjutnya yaitu tentang pemberdayaan alumni. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pemberdayaan alumni. Alumni merupakan tolak ukur kesuksesan sebuah lembaga pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan alumni harusnya dapat dijadikan kriteria keberhasilan sebuah lembaga pendidikan dalam mencetak produk lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Jika alumni dapat diserap secara maksimal di dunia kerja dan masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, berarti lembaga pendidikan tersebut telah sukses telah menjadi sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Pihak sekolah dapat mengadakan pertemuan reuni yang diselenggarakan oleh para alumni atau bisa disebut dengan ikatan alumni. Ikatan alumni di sini sangat penting bagi lembaga pendidikan. Tidak hanya untuk eksistensi semata, akan tetapi juga untuk mewujudkan visi dan misi suatu lembaga pendidikan, khususnya dalam kegiatan akreditasi sekolah. Bahkan ikatan alumni juga dapat dijadikan sebuah ujung tombak dalam meningkatkan reputasi sekolah di kalangan masyarakat, serta juga dapat membuka jalan bagi alumni lain yang baru lulus untuk masuk ke dunia pendidikan yang lebih tinggi maupun dunia kerja. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh real yang saya ketahui tentang pemberdayaan alumni. Yang saya ketahui tentang pemberdayaan alumni yang secara real itu di kalangan SMA, sekolah menengah atas yang ingin melanjutkan pendidikan di ranah perguruan tinggi. Sedikit cerita yaitu tentang ada beberapa alumni yang sudah masuk ke dalam ranah pendidikan perguruan tinggi di kampus unggulan negeri, yang dimana ada seorang pelajar atau seorang siswa yang baru lulus ingin melanjutkan ke sebuah universitas tersebut. Nah, terdapat beberapa alumni yang berada di kampus impian siswa tersebut. Maka dari pihak kampus sendiri biasanya menjadikan patokannya itu dari alumni, melihat apakah siswa itu
bisa berkompetisi, bisa bersaing dari sekolah-sekolah yang lain, maupun dari siswa-siswa yang lain. Maksudnya di sini yaitu adalah alumni juga sangat berperan penting dalam masuknya siswa tersebut ke ranah perguruan tinggi yang ingin dicapainya, karena ada beberapa alumni yang sudah masuk ke perguruan tinggi tersebut dan mendapatkan nilai yang cukup lumayan bagus. Alumni menjadi salah satu aspek pengembangan pendidikan terkait dengan keberadaan dan peranannya di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan alumni dapat dijadikan sasaran pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang ditawarkan lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan alumni akan terjun di masyarakat, sehingga jika terjalin kerjasamanya yang baik dengan alumni dan alumni dapat bekerja sesuai dengan bidangnya, maka secara tidak langsung masyarakat akan menilai lembaga pendidikan sebagai lembaga yang bermutu dan berkualitas. Alumni adalah aset dari lembaga pendidikan yang telah meluluskan. Hal ini dimaksud dengan peran alumni bagi lembaga pendidikan yang meluluskan dapat berfungsi sebagai pencitraan dan pemberian nilai sehingga suatu lembaga pendidikan kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan dan menjadi populer sebagai lembaga pendidikan yang meluluskan alumni yang berkualitas dan berdaya saing. Alumni dapat berperan sebagai kontrol evaluasi bagi kemajuan suatu lembaga pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan feedback yang dapat diberikan alumni terhadap perbaikan proses belajar mengajar, kurikulum, muatan mata pelajaran, bahkan terhadap kualitas guru. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 11. Terima kasih dan minta maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.